Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Rijo Tobing di podcast Randomness Inside My Head. Hari ini hari yang agak menyedihkan buat saya karena pada hari ini saya mengakhiri perjalanan berkomunitas bersama kelas literasi ibu profesional atau yang biasa dikenal sebagai KLIP. Pada saat launching buku The Kring Stories, buku saya yang ketiga tahun lalu tanggal 21 Maret, saya pernah berkata begini: ketika kita kedinginan, janganlah kita menjauh dari api. Kita harus mendekati api supaya tetap merasa hangat. Ketika kita merasa tidak termotivasi atau terinspirasi untuk menulis, bergabunglah dengan komunitas menulis seperti KLIP supaya dorongan untuk menulis itu muncul kembali. Itu adalah motivasi utama saya bergabung dengan kelas literasi ibu profesional pada bulan Januari tahun 2020. Setelah melahirkan yang ketiga kali pada tahun 2018, saya merasa kedinginan, tidak punya motivasi apapun untuk menorehkan pena atau mengetik beberapa kata saja di keyboard. Saya saat itu membutuhkan sebuah ekosistem dan sistem untuk merasa hangat kembali, untuk merasa bergairah kembali dalam menulis. Saya sungguh beruntung. Kakak sepupu saya yang bernama Kak Arisna juga suka menulis dan sudah lebih dulu tergabung dengan KLIP. Beliau memperkenalkan saya pada KLIP, kepada sistemnya yang memaksa saya untuk terus menulis, pada kegiatan-kegiatannya yang mempertemukan saya dengan orang-orang yang hebat dan berpassion sama. Bergabung dengan KLIP adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga. Saya masih ingat betapa senangnya saya mendapat badge outstanding pertama kali pada bulan Februari 2020. Saat itu saya bisa menulis terus-menerus selama 30 hari. Sistem di KLIP cocok untuk saya. Saya seorang achiever yang berprinsip all out or nothing at all. Ketika menulis, saya menulis segenap hati. Ketika mengejar badge, saya berusaha habis-habisan. Selama 29 bulan bergabung dengan KLIP, hanya satu kali saya mendapat badge paling rendah, yaitu untuk setoran 10 tulisan per bulan. Yaitu pada bulan pertama saya bergabung dengan KLIP, Januari 2020. Dari setoran harian untuk KLIP, saya dapat menerbitkan 2 buku baru pada tahun 2021, yaitu kumpulan cerita pendek The Kring Stories dan kumpulan esai Crazy Sick 2020, keduanya dalam bahasa Indonesia. KLIP membuat saya memberanikan diri menulis dalam bahasa Indonesia dan berhasil menerbitkan 2 buku baru. Selamanya saya akan berutang budi pada KLIP. Dari setoran harian untuk KLIP pula, saya merampungkan 2 naskah kumpulan puisi dalam bahasa Inggris. Saat ini kedua naskah tersebut sedang diproses oleh penerbit mayor. Doakan saya ya. Melalui acara-acara di KLIP, saya mengasah kemampuan berbicara secara efektif di muka umum. Berbicara teratur harus diasah, seperti halnya berpikir runut yang membuat tulisan-tulisan saya terstruktur. Di ruang berbagi KLIP, saya membagikan ilmu yang saya punya seputar dunia kepenulisan. Saya berharap ilmu itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Seperti saya yang sudah diberkati dengan pengetahuan yang berlimpah, saya pun ingin mengalirkan kelimpahan itu kepada orang lain. Dalam 29 bulan, apa saja yang sudah saya lakukan? Ada 1 workshop tentang creative writing, 1 workshop tentang self-editing. Bersama teman-teman, saya mendirikan komunitas Drakor Class yang menjadi rumah baru bagi anggota KLIP yang menggemari drama Korea. Ada 1 workshop tentang menciptakan karakter pada cerita fiksi. Ada 1 acara book launching The Kring Stories yang didukung oleh KLIP. 1 kali menjadi host acara Ruang Berbagi dengan Wika, seorang mantan editor di penerbit mayor. Wika, saya sungguh senang bisa berkenalan dan bekerja sama denganmu. 2 workshop tentang penulisan cerita pendek, 1 workshop tentang desain interior. Workshop tentang penulisan cerita pendek itu menjadi 1 antologi cerita pendek bersama teman-teman lulusan KLIP tahun 2020. Dan ada banyak sekali sesi klub buku KLIP yang saya ikuti sepanjang tahun 2021 sampai 2022.
Dengan mengikuti klub buku klip, saya jadi bisa melihat track record saya dalam membaca, genre yang menjadi pilihan saya, dan rentang genre yang saya izinkan diri saya untuk baca. Saya bersyukur, saya sudah tumbuh dan berkembang sebagai penulis bersama klip. Perjalanan dengan klip harus saya akhiri hari ini, sekarang, bukan karena saya tidak menyayangi klip lagi, tapi self-awareness, pengetahuan akan karakter saya, dan apa yang saya perlukan di dalam hidup ini membuat saya sadar bahwa sekarang adalah waktunya untuk mandiri. Analogi paling sederhana yang saya bisa pikirkan adalah seperti ini. Ketika masih berada di dalam klip, saya ibarat seorang pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dan masih tinggal bersama orang tua, yang waktu makannya masih diatur dan diawasi oleh orang tua. Makan 3 kali sehari pada waktu yang kurang lebih sama bersama anggota keluarga yang lain. Nanti di luar klip, saya ibarat seorang mahasiswa yang keluar dari rumah, merantau demi pendidikan, yang harus mengatur sendiri jadwal makan dan mencari sendiri makanan bergizi yang layak dimakan. Basisnya tetap sama. Sebagai manusia, saya perlu makan untuk bertahan hidup. Saya pasti mencari makan, walaupun status saya pelajar atau mahasiswa atau yang lainnya. Waktu saya secara sadar menyebut diri saya penulis, saya memiliki kebutuhan dan kewajiban lain sebagai penulis. Saya harus menulis. Penulis yang tidak menulis layak disebut sebagai apa? Dan untuk mewujudkan natur seorang penulis yang menulis, saya harus menulis tak peduli ekosistem dan sistemnya ada ataupun tidak ada, kapanpun, dimanapun, dan pada kondisi apapun. Inilah yang saya ingin latih, tanpa iming-iming badge, tanpa kewajiban untuk menyetor tulisan setiap hari. Dapatkah saya tetap menulis? Dapatkah saya tetap menjaga diri saya tetap hangat dan bergerak? Tak peduli di luar sana ada api ataupun badai salju. Untuk setiap perjalanan ada awal dan akhir, tak terkecuali perjalanan saya bersama klip ini. Jika jalan kita bersilangan kembali di masa depan, sapalah saya kawan, seperti saya akan menyapamu. Selamat melanjutkan perjalanan, teman. Terima kasih untuk kesempatan kita bisa berjalanan beriringan di kelas literasi ibu profesional. Sampai ketemu lagi. Rijo Tobing undur diri dari klip tahun 2022.